إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya. Salah satu dari itu semua adalah kita dapat berjumpa kembali di sini mengkaji apa yang sudah kita kaji di kajian-kajian yang lalu. Ya, masih tetap kita mengkaji kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin yang berjudul 10 cara untuk 10 kiat untuk menghindarkan diri kita dari penyakit sihir dan ain. Dan ini sudah pertemuan yang keberapa? Kira-kira mungkin pertemuan yang keempat atau yang kelima ya. Pertemuan yang keempat ya. Kita sudah menyelesaikan di sini 10 kiatnya. Sekarang kita akan membahas tentang 10 wiridnya para jamaah ya. Dan afwan mungkin ada suara-suara musik ya, itu tetangga yang mungkin lagi maulidan, mungkin ya nyetel kayak kasidah-kasidah gitu, agak mengganggu sedikit. Ana mohon maaf. Eh, kita ulang para jamaah ya, 10 kiat yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan atau 3 pertemuan yang lalu ya. Kiat yang pertama adalah bertawudz kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin ada yang belum bergabung di pertemuan yang lalu. Ana ulang secara ringkas saja. Ya, sebab yang pertama bagi kita agar kita dijauhkan dari penyakit-penyakit ini ya sihir atau ain adalah bertawud kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan sihir dan keburukan hasad. Ya karena ya sihir jelas ya. Kalau hasad ya ain itu terkadang ditimbulkan karena hasad seseorang. Yang selanjutnya para jamaah sekalian, poin yang kedua adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, takwa ini adalah obat. Ya, takwa adalah seluruh solusi bagi masalah yang kita hadapi di atas muka bumi ini. Jadi jika kita ingin dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit-penyakit seperti ini, kita harus jadi orang yang bertakwa dulu ya supaya Allah jauhkan kita dari penyakit-penyakit seperti ini. Poin yang ketiga adalah bersabar ya, atas apa yang menimpa kita. Sabar aja. Ya kalau memang kita tahu mungkin ini kerjaannya fulan, kita digoda, kita dikerjain, ya kita sabar dulu. Ya, dan ingat kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat 43, "Wala yahiku al-makru sayyi'u illa bi ahli." Ya, makar-makar yang buruk itu tidak pantas ya untuk kena kecuali orang yang bikin makarnya itu sendiri yang akan kena nanti ya. Jadi sabar, jangan terburu-buru menggerutu, menyalahkan ini dan itu. Ya kita diperintahkan untuk bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bersabar menerima ini semua dan berihtisab ya. Ya, ngarep pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Poin yang keempat adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tawakal ini adalah salah satu tanda keimanan seseorang. Dan banyak sekali Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menjelaskan tentang tawakal ini. Bahwasanya tidak akan ada orang yang bisa memberikan mudarat ya kecuali Allah Subhanahu wa taala yang ngasih mudarat. Jadi untuk apa kita minta tolong sama kanan dan kiri, sibuk mengharap dari kanan dan kiri? Kenapa kita tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 36, "Alaihissallahu bikafin 'abdah?" Bukankah Allah itu sudah cukup bagi para hambanya? Ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Talaq ayat 3, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka itu cukup buat dia sebenarnya. Itu adalah senjata buat dia. Tawakalnya kepada Allah adalah senjata buat dia. Ya untuk menangkal dan menampik penyakit-penyakit seperti ini. Ya. Dan yang selanjutnya, poin yang kelima setelah bertawakal kepada Allah, ya Syekh di sini menyebutkan adalah mengosongkan hati kita dari menyibukkan memikirkan hal-hal yang tidak semestinya kita pikirkan. Oh, ini jangan-jangan buatan Fulan. Ini jangan-jangan gara-gara si Fulan. Si Fulan tuh jahat sama saya, seudon sama orang sini, seudon sama orang sana. Mikirin hal-hal yang tidak mesti dipikirkan. Tidak semestinya dipikirkan. Ini tambah membebani orang, justru tidak ada orang yang ganggu dia mungkin. Nggak ada orang yang ngirim sihir ke dia, nggak ada orang yang hasad sama dia. Tapi gara-gara dia kepikiran, dia bisa sakit. Gara-gara apa? Bukan gara-gara disihir atau kena ain orang. Tapi gara-gara dia terlalu sibuk menginggirkan orang lain. Jadi, poin yang kelima adalah mengosongkan diri kita, mengosongkan pikiran kita dari hal-hal seperti ini. Buang itu pikiran-pikiran buruk,
ya kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan husnudzon kepada para manusia. Yang keenam adalah al-iqbal 'ala Allah wal inabatu ilaihi. Kita sering-sering kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mengembalikan seluruh perkara kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, selain bertawakal, menggantungkan seluruh perkara kita kepada Allah, kita kembali selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa-apa kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari keburukan dan kekejian oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, yang ketujuh adalah bertaubat kepada Allah dari seluruh dosa. Tobat ini penting para jamaah. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Ya, tidaklah kalian kena musibah, kena ujian, kena cobaan, ya, melainkan itu atas ulah tangan kalian sendiri. Dan Allah akan mengampuni banyak dari dosa-dosa kalian. Ya, bertobat kepada Allah saat kita sakit, kena musibah, yang pertama kali harus kita pikirkan adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga banyak sekali dalam Al-Quran Allah mengajak para hambanya untuk bertobat kepada Allah meskipun Allah tidak butuh sama tobatnya kita. Ya, ini dalam bentuk rahmat Allah mengingatkan kita agar kita selalu kembali kepada Allah karena itu manfaatnya buat kita sendiri bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh sama kita para jamaah. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Tubuh bertobatlah kepada Allah kalian semua. Wahai orang-orang mukmin agar kalian itu sejahtera, agar kalian hidupnya bahagia. Ya, dan yang kedelapan adalah as-shadaqah wal ihsan ilal khalq. Bersedekah, banyak-banyak sedekah dan berbuat baik kepada sesama. Ya, orang yang kena musibah, orang kena ujian, jangan lupa dia sering-sering bersedekah ya supaya Allah angkat musibahnya, supaya Allah lekas selesaikan masalah-masalahnya. Sudah kita bahas panjang lebar masalah ini. Poin yang kesembilan adalah berbuat baik kepada orang yang jahat sama kita. Atau orang yang sama kita dicurigai, atau benar orang itu yang ngirim sihir atau mau ngerusak kita atau hasad sama kita. Ya kita buat baik kepada dia. Perkara yang sulit, bukan perkara yang mudah, tapi ini salah satu cara agar kita terlepas dari penyakit-penyakit seperti ini. Berbuat baik kepada mereka, supaya mungkin mereka berhenti dan bertobat kepada Allah, tidak hasad-hasad dan tidak main-main sihir lagi. Ya. Kita sudah jelaskan juga ya secara rinci masalah ini. Poin yang terakhir, yang ke-10, adalah memurnikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang ingin dijauhkan dari penyakit-penyakit seperti ini, dia harus memurnikan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang tidak tahu kepada tauhid, ya repot hidupnya. Dia akan mengandalkan diri sendiri, kalau dia pun tidak bisa diandalkan orang lain lah, nyari orang-orang pintar lah dan lain sebagainya. Kenapa tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala? Ya, merasa Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa apa-apa. Padahal segala sesuatu semua ada di bawah kendalinya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan ada yang bisa membawa manfaat kepada diri kita kecuali sudah diizinkan sama Allah. Dan tidak ada yang bisa memberi mudarat kepada kita kecuali memang sudah itu yang Allah tuliskan buat kita. Jadi semuanya di bawah kendali Allah. Jadi kita harus memurnikan tauhid kita sungguh-sungguh, ya, mengetahui hak Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak berikan hak itu kepada orang-orang lain. 10 poin sudah kita bahas semua di 3 pertemuan yang lalu. Sekarang kita masuk ke poin yang selanjutnya, ya, yaitu adalah al-hirz, ya, wirid-wirid, benteng-benteng yang diajarkan oleh Rasulullah untuk membentengi kita dari penyakit-penyakit ini. Ya, kalau kita tanya kepada mereka, orang-orang yang ahli ruqyah dan lain sebagainya, yang punya yang mereka itu punya keahlian dalam masalah-masalah seperti ini. Ya. Kalau ditanya kepada mereka, mereka akan menjawab, orang itu kalau sudah pernah misalkan kesurupan satu kali, ya lalu diruqyah dan selesai, ya mereka itu sudah ada lubangnya dalam dirinya. Ya, itu bahasanya mereka seperti itu. Dan mereka ini akan mudah dimasuki lewat lubang yang sama. Ya, karena pertahanannya jebol di situ. Nah, caranya supaya pertahanannya tidak jebol dari situ lagi, atau pertahanannya atau bentengnya kuat, mereka harus sering-sering membaca wirid. Ya, sering-sering berbuat amalan ketaatan, sholat berjamaah di masjid, ya baca ayat kursi setiap pagi dan setiap malam, dan yang lain-lain, ya termasuk wirid-wirid yang akan kita sebutkan dan kita bahas pada malam ini insya Allah. Ya, disebutkan di sini poin yang pertama, wirid yang pertama adalah ta'awudz billah minasyaitan, ya.
banyak-banyak bertawud kepada Allah dari syaitan rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu harus sering-sering kita sebutkan. Ya, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Fussilat ayat 36, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah. Kalau kalian dibisiki sama setan dengan bisikan-bisikannya, maka bertawudlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sungguh Allah itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Begitu juga datang di sini dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau suatu hari mengatakan, wahai Rasulullah, ya alimni syai'an akunuhu idza asbahtu, kasih tahu aku, ajari aku satu perkara atau satu kata-kata yang bisa aku ucapkan saat pagi hari dan juga saat datang sore hari. Kata Rasulullah SAW, lihat Allah, Rasulullah SAW mengajarkan Abu Bakar dengan wirid. Ya. Katakanlah wahai Abu Bakar, kata Rasulullah, Allahumma alimul ghaibi wasyahadah, fatiris samawati wal ard, rabb kulli syai'in wa malikah, asyhadu an la ilaha illa anta, Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkih wa an aqtarifa ala nafsi su'an au ajurrahu ila muslim. Ya, kata Rasulullah SAW, ya, setelah ngasih tahu wirid ini wiridnya ada di jajaran doa-doa pagi dan petang. Ya. اللهم عالم الغيب اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. Ya, kata Rasulullah, kunhu idza asbahta wa idza amsayta. Ya, katakan itu saat di pagi hari dan di sore hari, wa idza akhadta madji'aka, atau engkau, ya, sebelum engkau mau tidur. Disuruh baca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah wirid yang pertama yang perlu kita hafalkan agar kita dijauhkan dari hal-hal seperti ini. Ya, ini benteng para jamaah, dibaca di pagi dan di sore hari. Sebisa mungkin kita baca dan kita hafalkan. Kalau sering-sering dibaca, biasanya ya kita akan hafal insya Allah. Ya, wirid yang kedua yang diajarkan oleh Rasulullah, ya, atau disebutkan oleh Syekh di sini, qira'atu al-mu'awwidhat, membaca al-mu'awwidhat. Apa itu al-mu'awwidhat? Yaitu suratul Ikhlas, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Ya, tiga surat ini memiliki keutamaan yang sangat dahsyat. Ya, sebagaimana diceritakan oleh sahabat yang mulia Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, laqitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku berjumpa dengan Rasulullah SAW. Faqala li, lalu Uqbah mengatakan, atau Rasulullah SAW mengatakan, ya Uqbah bin Amir, wahai Uqbah bin Amir, ala u'allimuka suran ma unzilat fit Taurat, wala fil Zabur, wala fil Injil, wala fil Furqan, mithlahun. Maukah engkau aku ajarkan beberapa surat yang tidak pernah Allah turunkan di dalam Taurat semisalnya, dan juga di dalam Zabur tidak ada yang semisalnya, dan juga di dalam Injil tidak ada yang semisalnya, dan juga dalam Al-Quran tidak ada yang semisalnya. La ya'tiyanna 'alaika lailatun illa qara'tahunna fiha. Tidaklah datang satu malam melainkan engkau sudah baca tiga surat ini, kata Rasulullah SAW. Ya, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Jangan sampai ada di pagi hari atau di malam hari kita tidak baca tiga ini, para jamaah. Ya, barang siapa yang membentengi dirinya dari masalah-masalah seperti ini, atau merasa ada yang janggal dan lain sebagainya, biasakan untuk mulai membaca tiga surat ini. Dan di zikir pagi dan juga zikir petang. Jangan sampai ada satu malam, kata Rasulullah, engkau lalui tanpa engkau membaca tiga surat ini. Berarti ini tiga surat punya sesuatu yang sangat dahsyat para jamaah sekalian. Ya, punya keistimewaan yang sangat agung yang sudah diajarkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita para umatnya melalui sahabat yang mulia Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Para jamaah yang subhanahu Allah, ya, di sini juga disebutkan Rasulullah SAW bersabda kepada Khubayb radhiyallahu anhu. Katanya Rasulullah, katakan kul huwallahu ahad, bacalah kul huwallahu ahad sampai selesai, ya, surat Al-Ikhlas, fal mu'awwidzatain hina tumsi, dan dua surat setelahnya, surat Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas saat datang sore hari, wa hina tusbih, dan saat datang pagi hari. Thalath marrat, tiga kali, masing-masing tiga kali, takfika min kulli syai', itu sudah cukup bagimu dari semuanya. Atau itu sudah cukup bagimu, ya, dari seluruhnya. Subhanallah, lihat kata Rasulullah, siapa yang mau membentengi, ya, bagi-bagi baca ini tiga, masing-masing tiga kali, itu sudah cukup sebenarnya. Sudah susah nih orang-orang nih mau diganggu sihir-sihir dan yang seterusnya dengan hal-hal dengan 4 atau 3 surat ini. Ya, itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi apa? Membaca
Allahumma alimul ghaibi wasyahadah, fatiris samawati wal ard, rabb kulli syai'in wa malikah, sampai selesai. Lalu ditambah membaca 3 surat ini masing-masing 3 kali di setiap pagi dan saat petang datang menuju malam. Yang ketiga adalah qira'atu ayatul kursi qabla naum, membaca ayat kursi sebelum tidur. Ya, ini ditekankan sebelum tidur. Sebenarnya di pagi hari juga kita disunahkan untuk baca, dan di sudah datang di sore hari di jajaran doa zikir pagi dan petang juga ada. Dan sebelum tidur kita dianjurkan juga oleh Rasulullah untuk membaca ini. Syekh Abdul Razak mengatakan atau ayatul kursi indama ya'wil mar'u ila firashihi liyanama laha sya'nun 'azim fil wiqayati minasyaitan wa tardihi wa ib'adihi minal makan. Membaca ayat kursi saat seseorang berjalan ke kasurnya saat dia mau tidur, ini memiliki efek yang sangat besar untuk melindungi dia dari setan-setan, dan ini juga dapat mengusir setan-setan dan menjauhkan setan dari tempat dia itu. Luar biasa para jemaah ya. Ini kata Syekh. Wa yadullu lidzalika ma jaa fi hadits Abi Hurairah. Dan dalilnya datang dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, Abu Hurairah mengatakan, wa kana Rasulullah SAW bihifdzi zakat Ramadan. Aku sama Rasulullah SAW dahulu pernah disuruh jaga zakat fitr, ya, zakat Ramadan. Ada niatin faja'ala yahthu min at-ta'am fa'akhadtuhu. Ya, ada orang yang datang ya kayak mau mencuri makanan itu. Beras berarti ya makanannya bukan beras zamannya Rasulullah. Makanan pokoknya kurma, gandum dan yang lain-lain. Aku ambil katanya Abu Hurairah. Fakultu la arfa'annaka ila Rasulullah. Aku akan kasih tahu kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فذكر الحديث فقال له في الثالثة. Dan hal ini terulang sampai 3 kali. Lalu yang ketiga, orang ini bilang ke Abu Hurairah, "Idza awaita ila firashika." Kalau kamu mau tidur, kata orang ini, bilang ke Abu Hurairah seperti itu, "Faqra ayat al-kursi, bacalah ayat kursi. Fa innahu la yazal 'alaika min Allah hafizun." Karena sungguh Allah akan selalu menjagamu, wala yaqrabuka syaitanun hatta tusbih. Setan tidak akan bisa mendekat kepadamu sampai waktu pagi. Lalu Abu Hurairah menceritakan kisah ini kepada Rasulullah SAW. Ada orang ya datang di malam hari mau nyuri, ya saat aku jaga, terus dia ngasih tahu anak ini ya Rasulullah. Gimana menurutmu? Kata Rasulullah, shadaqaka wa huwa kadzub. Dia itu benar, tapi ingat dia itu pembohong. Dzaka syaitan, itu yang ngasih tahu kamu itu syaitan. Subhanallah. Ya, akhrajahul Bukhari. Setan yang ngaku kalau kamu baca ayat kursi, ini sudah pengakuan dari setan. Kalau kamu baca ayat kursi sebelum tidur, setan tidak akan bisa mendekat kepadamu. Ya, sampai pagi hari datang. Ya, itu yang ketiga sudah. Benteng yang ketiga. Ini subhanallah, kalau kita baca semua, kita baca 1 atau 2 saja, sebenarnya itu sudah sangat membentengi. Terutama 3 surat yang tadi kita baca masing-masing 3 kali, sama ayat kursi 1 kali. Itu sudah sangat luar biasa ya. Apalagi sama kita dibaca semua, ini dahsyat para jamaah ya. Benteng yang keempat, qira'atu surat Al-Baqarah fil buyut. Sering-sering membaca surat Al-Baqarah di rumah. Tidak semua kita mampu untuk sekali duduk membaca surat Al-Baqarah. Apalagi yang bacaan Qur'annya tidak lancar. Orang yang lancar baca Al-Quran bisa sampai 55 menit kira-kira sekali duduk bisa selesai surat Al-Baqarah 2 juz lebih. Yang disebutkan oleh Syekh di sini, fa inna qira'at surat Al-Baqarah al-mubarakah bitamamiha fil buyut laha sya'nun 'azim. Lihat, membaca surat Al-Baqarah di rumah ini ya mendatangkan keberkahan. Apalagi atau ditekankan lagi membacanya itu sampai selesai. Ini memiliki efek yang sangat dahsyat dan sangat besar untuk mengusir setan-setan dan kroni-kroninya. Sebagaimana dari sahabat yang mulia Abu Umamah radhiyallahu anhu, ya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'u surat Al-Baqarah, bacalah kalian surat Al-Baqarah, fa inna akhdaha barakatun wa tarkaha hasratun." Karena sungguh membacanya ini adalah keberkahan dan meninggalkannya adalah kerugian. Wala tastati'uhal batalah, dan yang baca ini tidak akan bisa diganggu sama sihir-sihir dan sama setan-setan. Luar biasa para jemaah. Ya, tapi perlu effort, perlu waktu, dan perlu ya kuat untuk baca ini. Kadang orang kalau nggak biasa baca, capek ya. Untuk membaca ini 55 menit, ya dengan bacaan yang lancar,
Insya Allah selesai. Kalau bacanya pelan-pelan bisa sampai 1 jam 1 jam 1/4 kira-kira. Ya, kalau yang sudah hafal 55 menit kira-kira selesai. Dan juga datang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana yanfiru minal buyut allati tuqra fihi surat al-Baqarah." Setan itu lari dari rumah-rumah yang dibaca di dalamnya surat al-Baqarah. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang pertama juga kita baca barusan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Itu adalah benteng yang keempat. Ya, membaca zikir tadi setiap pagi dan setiap sore, Allahumma alimul ghaibi wasyahadah, fatiris samawati wal ard, dan seterusnya. Yang kedua adalah membaca 3 surat itu masing-masing 3 kali. Yang ketiga adalah membaca ayat kursi. Yang keempat adalah membaca surat Al-Baqarah dari awal dan sampai akhir dalam sekali baca. Yang kelima adalah membaca akhir surat Al-Baqarah. 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Ya, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir, sampai akhir ayat. Ya, disebutkan oleh Syekh di sini, sungguh 2 ayat yang sangat agung ini yang ada di akhir surat Al-Baqarah memiliki keutamaan yang sangat besar, sebagaimana yang datang dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Utitu khawatim surat Al-Baqarah, sungguh aku diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ya akhir dari surat Al-Baqarah, min baiti kanzin min tahtil arsh, ya dari ya, rumah, ya, persimpanannya Allah Subhanahu wa taala, ya perbendaharaannya Allah di bawahnya arsh, lam yu'tahunna nabiyyun qabli, yang tidak pernah Allah berikan kepada nabi-nabi sebelum." Ini 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Yusra'u lil muslim ayaqra'aha fi kulli lailah. Disunnahkan untuk dibaca atau disyariatkan untuk dibaca di setiap malam. Ya, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a bil ayatain min akhir surat Al-Baqarah fi lailatin." Sekarang siapa yang baca 2 ayat ini, 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah di satu malam, maka itu 2 ayat itu sudah cukup baginya. Lihat, semuanya cukup baginya. Tadi cukup baginya, ya sekarang nanti surat ayat kursi cukup baginya, banyak yang cukup. Tapi kalau sama kita ini dibaca semua, ya gimana mereka mau lewat mana mereka ganggu kita gitu. Allah menciptakan kita, Allah menciptakan setan, Allah menciptakan jin ya, dan kroni-kroninya semua. Tapi Allah tahu mereka bisa ganggu kita, Allah tahu. Tapi Allah kasih tahu Rasulullah, kasih tahu ke umat mau dibaca nih. Mereka tidak bisa kalau kalian baca ini, tenang aja gitu, tidak usah takut. Ya. Disebutkan oleh Syekh di sini, ay kafatahu min kulli syarrin wa su'in yu'dhih. Cukup baginya untuk menampik seluruh keburukan-keburukan yang mengganggunya dari syaitan dan kroni-kroninya. Allahu Akbar. Yaitu poin yang kelima. Poin yang keenam, para ikhwas sekalian, membaca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, ini zikir yang keenam. Disebutkan oleh Syekh di sini, fa inna hadhil kalimatal azimah. Sungguh kalimat yang sangat agung ini, ma tadammanathu min ma'anit tauhid wa tahmid lillah, yang di dalamnya terdapat kata-kata mentauhidkan Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini tu'tabar min a'zami. Ini termasuk dari zikir yang terbesar yang dapat digunakan seorang hamba untuk membentengi dirinya dari setan dan keburukan-keburukan yang lain. Subhanallah. Sebagaimana datang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, dari Rasulullah SAW bersabda, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumin mi'ata marrah." Barang siapa yang mengatakan zikir tersebut satu hari 100 kali, kanat lahu adla asyri riqab. Ya, itu pahalanya sama seperti dia membebaskan 10 budak. Buku tibat lahu mi'atu hasanah, akan dituliskan baginya 100 kebaikan. Wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah, akan dihapus darinya 100 dosa, 100 keburukan. Wa kanat lahu hirzan minasyaitan yaumahu dzalika hatta yamsi. Dan ini akan membentengi dia dari setan di hari itu, saat dia baca itu, di hari yang dia baca itu, sampai sore datang, sampai malam hari. Ya, lihat para jamaah, sudah dijaga dari setan, pahalanya sama kayak membebaskan 10 budak, diangkat dikasih 100 kebaikan dan diangkat 100 keburukan. Hadisnya sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Luar biasa para jamaah sekalian.
La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dalam satu hadis 100 kali. Ya, ini sangat membantu. Ya, mudah semua kita hafal, ya, tinggal diulang-ulang saja. Ya. Poin yang ketujuh dijelaskan oleh Syekh di sini, al-hizzus sabi'. Ya, al-qawlu liman fazi'a minan naum. Ini dikatakan orang-orang yang mimpi buruk. Ya. Orang yang mimpi buruk, takut lagi tidur, kaget, bangun ketakutan, disunahkan untuk membaca kalimat ini. Kalimatnya adalah a'udzu bikalimatillahi tammah min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa ayyahdurun. Ya, ana ulang para jamaah. A'udzu bikalimatillahi tammah min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syaitani wa ayyahdurun. Bentar, Anda tulis di kolom chat ya, biar antum bisa capture ya. Anda tulis pakai bahasa Latin aja supaya gampang antum baca ya. A'udzu, a'udzu bikalimatillahi at-tammah min ghadabihi min ghadabihi wa iqabihi wa min syarri ibadihi wa min hamazat hamazati asyayatini wa ayyahburun. Nah, itu dia doanya. Sorry, ada salah. Sebentar, copy. Yang benar, a'udzu bikalimatillahi at-tammah min ghadabihi wa min iqabihi, bukan iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati asyayatini wa ayyahdurun. Oke. Alhamdulillah. Nah, sudah nah tulis di chat ya doanya, itu zikirnya bisa dibaca. Ya. Jadi yang tidur mimpi buruk bangun di tengah malam misalkan bisa dibaca doa ini. Ya. Yang selanjutnya, benteng yang ke-8 adalah at-tasmiyah inda dukhulil manzil wa inda at-ta'am wa ghairiha min al-ahwal. Yang membiasakan membaca bismillah. Ya, bismillah, bismillah. Mau apa-apa kita masuk. Masuk rumah, biasakan bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saat makan, minum, bilang apa? Bismillah. Dan di urusan-urusan lainnya. Yang mau menggauli istri ada doanya, bilang bismillah, masuk rumah, masuk ke kamar mandi ada bismillah. Ya, ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Ya, yang selanjutnya disebutkan oleh Syekh di sini, faqaulul mar' bismillah. Sungguh perkataan seorang hamba mengatakan bismillah itu hifdzul lahu minasyaitan. Itu akan menjaga dia dari setan dan dari keburukan setan. Sawa'un 'inda dukhuli manzilihi, saat dia masuk ke rumahnya, wa 'inda tanawuli tawanihi li ta'amihi, saat dia makan makanannya, wa qabla dukhulil khala, sebelum dia masuk ke dalam WC, wa ghairu dzalika min ahwal, dan di kerjaan-kerjaan dia, hal-hal dia yang lain. Sebagaimana datang dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, annahu sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, idza dakhala ar-rajulu baitahu, jika seseorang masuk dalam rumahnya, fa dzakara ismallah inda dukhulihi, dan saat dia mau masuk dia bilang bismillah, wa inda ta'amihi, dan saat dia mau makan dia bilang bismillah, qala syaitan, maka syaitan mengatakan, la a'wan li a'wanihi wa rifqatihi, syaitan bilang ke kroni-kroninya, la mabita lakum wala asya, ya malam ini kalian tidak dapat ya
tempat tinggal, tidak dapat tempat menginap, dan juga tidak dapat jatah makan malam. Karena ya yang mau digandrungi sama setan ini sudah baca Bismillah. Maksudnya apa disebutkan di sini? Annahu idza lam yuqal dzalika 'inda ad-dukhul hassala asy-syaitan bidzalika dukhul lil bait. Kalau dia saat masuk rumahnya tidak bilang bismillah, setan tuh membuntuti ikut di rumahnya, dia ikut masuk juga. Ya. Wa mabitan fihi, dan dia nginap di dalam rumah kita. Wa tanawulan min at-ta'am alladhi yudha, dan ikut makan di makanan yang sudah disiapkan di rumah kita. Dan datang juga dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza kharaja ar-rajulu min baitihi," jika seseorang keluar dari rumahnya. Faqala bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, dan dia membaca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, yuqalu hina idzin, akan dikatakan ya hudaita wa kufita wa qita. Akan dikatakan kepada orang ini, engkau sudah diberi petunjuk oleh Allah, engkau sudah dicukupkan, dan engkau sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatatanaha lahu syaitan, akhirnya setan minggir, tidak bisa ganggu dia. Fayaqulu lahu syaitan, akhirnya setan yang lain bilang, kaifalaka birajulin, gimana kamu bisa goda seseorang yang sudah sama Allah dikasih petunjuk, dicukupkan, dan juga sudah dibentengi? Gimana bisa menggoda? Tidak bisa. Jadi udah biarin aja dia lewat, kita tidak bisa ganggu dia lagi. Dan juga datang dari hadis yang sahih dari Rasulullah SAW, ya, Rasulullah SAW bersabda, sitru ma bainal jinni wa aurat bani Adam idza dakhala al-kanif ayyakul bismillah. Sungguh as-sitr, ya, yang bikin setan itu tidak bisa lihat aurat kita saat kita masuk ke dalam kamar mandi itu bismillah. Jadi yang masuk kamar mandi tidak bilang bismillah di depan kamar mandi sebelum masuk. Bismillah, a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. A'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'ith. Bismillah dulu depannya, terus baca doa itu. Saat dia bilang bismillah, sudah. Saat kita masuk, kita menanggalkan pakaian kita, kita mau mandi, setan tidak bisa lihat aurat kita. Tapi yang tidak baca bismillah dilihat sama setan. Ya, memalukan para jamaah sekalian ya. Fatasmiyah, maka bismillah itu tadi memiliki bekas yang sangat besar, memiliki dampak yang sangat besar agar menjaga kita, yang dapat menjaga kita dari keburukan-keburukan yang juga sangat besar. Yang selanjutnya, yang kesembilan, ya, al-adhan. Ya, orang yang misalkan pindah ke rumah baru, ya, kita tidak tahu orang yang menempati rumah itu sebelumnya gimana, atau rumah baru tidak pernah ditempatin orang, ya kita bangun rumah, tapi ya kadang orang tidak langsung pindah, ya rumahnya sudah berdiri tapi tidak ada penghuninya, kadang ya ada jin atau setan yang bertengger di sana. Ya, gimana cara kita untuk mengusir mereka? Selain kita membaca yang tadi semuanya, ya, dalam rumah kita, kita juga disyariatkan untuk membaca adzan. فالأذان الشرعي يعتبر من الحروز العظيمة الطاردة للشيطان. Adzan itu disyariatkan, ya, adzan syar'i, adzan sebagaimana orang memanggil orang untuk sholat, ya itu memiliki dampak yang besar untuk membentengi kita semua dari setan dan dapat membuat setan itu kabur, terbirit-birit. Wa sahha annahu yahrubu hina sama'i. Setan itu kabur saat mendengar adzan, dan ada dalilnya datang dari Rasulullah SAW, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza nudiya lis-shalah adbara syaitan." Kalau sudah dipanggil adzan, sudah berkumandang adzan, setan itu lari. Walahu dhuratun, dan setan itu punya suara-suara seperti kentut seperti itu, hatta la yasma'at ta'dzin, agar orang-orang banyak agar setannya tidak mendengar suara adzan. Jadi dia kayak kentut-kentut supaya suara adzan itu tidak begitu dia dengar. Takut dia. Fa idza qadha nida akbal. Kalau sudah selesai melakukan adzan, nanti dia balik. Hatta idza thuwwiba bis shalah adbar. Sampai kalau sudah iqamah, ya muadzinnya sudah qomat, dia kabur lagi. Hatta idza qada at-taswiba akbal. Sampai selesai iqamat, nanti dia datang lagi. Hatta yaqtira bainal mar'i wa nafsi. Mereka goda orang yang lagi sholat. Ya supaya ya kita ada khusyuk sholatnya. Kata setan, ya Rasulullah ngasih tahu, udhkur kada. Ya ingetin ini, ingetin itu. Makanya kalau kita lagi sholat, banyak hal-hal yang kita lupakan teringat. Ya, itu kerjaan setan. Lima lam yakun yadhkur. Yang sama kita dilupakan, sama setan dibuat ingat.
kunci hilang, oh iya ada ditaruh di sini pas lagi sholat biasanya tuh. Ini kerjaan setan para jamaah ya. Hatta ya rajul la yadri kam sholat, sampai kita dibuat tak tahu sudah rakaat berapa kita sholat. Lupa, apalagi sholat sendiri ya. Sampai kita lupa tak tahu rakaat berapa kita sholat sekarang. Subhanallah. Dan juga datang an Suhail bin Abi Saleh qala arsalani abi ila Bani Harith. Seseorang dulu ya mungkin seorang tabi'in ya pernah diperintahkan oleh ayahnya. Ayahnya ini seorang sahabat. Wa ma'i ghulamun lana fanadahu munadin min ha'itin bismi. Jadi ada seorang bapak memerintahkan anaknya untuk pergi ke suatu tempat. Nah, berjalanlah anak ini ke tempat tersebut. Nah, sampai ada anak ini melewati seperti ada gang gitu atau ada satu tempat yang ada temboknya, punya dinding yang tinggi. Anak ini mendengar ada orang yang manggil dia, fulan, di tembok itu. Jadi kelihatanlah suaranya nggak jauh. Wa asyraf alladhi ma'i 'ala al-ha'id falam yaraw syai'an ya. Jadi anak ini jalan sama pembantunya. Pembantunya sama anaknya disuruh cari. Siapa tadi yang manggil anak? Coba dicari. Barangkali ada orang di situ. Akhirnya dicari-cari, ternyata nggak ada siapa-siapa. Fadzakar dzalika li abi. Akhirnya aku ceritakan itu kepada ayahku, kata anak muda ini. Lau sya'urta annaka talqa hadha lam ursilka. Kalau tahu anak, kata bapaknya, kamu bakal diganggu kayak tadi, aku tidak akan mengirimmu ke sana. Walakin idza sami'ta sautan fanadi bis-shalah. Tapi kalau lain kali engkau mendengar hal yang sama, diganggu seperti itu, maka langsung azan, kata bapaknya. Fa ini sami'tu Abu Hurairah yuhaddits an Rasulullah SAW, karena aku mendengar Abu Hurairah itu mengatakan tentang hadis Nabi. Ini ceritanya seorang tabi'in sama anaknya. Aku mendengar seorang Abu Hurairah itu mengatakan, dahulu Rasulullah SAW bersabda, Inna syaitan idza nudiya bis-shalah walla walahu khusasun. Setan itu kalau mendengar adzan kabur semuanya, ya, walahu khusas, dan punya ya suara-suara yang mengganggu pendengaran dia supaya dia itu tidak dengar sama adzan. Jadi ya zikir atau yang kesembilan yang perlu kita baca saat kita eh, atau ya kita ngerasa ada kurang enak, ada yang janggal misalkan, ya baca aja, adzan aja. Yang laki-laki adzan aja, teriak adzan aja di rumah, tidak masalah. Ini disyariatkan ya bagi kita. Yang selanjutnya yang ke-10, kita diperintahkan juga untuk memperbanyak zikir kepada Allah secara umum. Fa'inna dzikrullah fi mukhtalafil awqat wiqayatun hijabun wa hisnun 'an syaitin. Bahwasanya berzikir kepada Allah ya di waktu-waktu yang sangat banyak, kan kita punya banyak waktu para jamaah, zikir itu dapat membentengi kita, menutupi kita dari atau menjauhkan kita, menghindari kita dari setan-setan dan kroni-kroninya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 65, "Inna ibadi laisa laka 'alaihim sultan." Sungguh ya hamba-hambaku yang sesungguhnya engkau setan tidak akan bisa ganggu mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa bi rabbika wakila. Ya sungguh Allah Subhanahu wa taala zat yang cukup baginya digantungkan segala perkara. Ya, orang yang banyak zikir, setan tidak akan bisa ganggu. Dan oleh Allah ditekankan orang yang banyak zikir adalah hamba-hambaku dan engkau setan tidak bisa ganggu dia. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zukhruf, "Wa man ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Barang siapa yang enggan untuk berbanyak zikir kepada Allah, kami akan ya biarkan dia diganggu sama setan dan setan akan dua suhib sama dia kemana-mana ya akan digoda sama setan. Alhamdulillah. Wa qad ja'a fil hadis, dan datang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dari Yahya bin Zakaria alaihi wassalam, wa awsa qaumahu bi dzikrillah faqala. Rasulullah bercerita dulu Nabi Zakaria dan Nabi Yahya itu berwasiat kepada kaumnya. Salah satu wasiatnya kata beliau adalah kata mereka berdua, wa amurukum an tazkurullah. Aku mengingatkan kalian dan memerintahkan kalian untuk banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna mithla dzalika kamathali rajulin farajal adu fi ithri atau fi athari. Ya, karena orang yang berzikir itu sama seperti ada seseorang ya keluar dari rumahnya dan dia diikuti sama musuhnya. Musuhnya membunuh dia nih. Hatta idza ata ala hisnin hasinin fa ahraza nafsahu minhum. Sampai akhirnya dia nemu benteng, dia sembunyi masuk ke dalam benteng itu. Musuhnya tidak bisa buat apa-apa. Kadzalikal abdu la yuhrizu nafsahu minasyaitan illa bidzikrillah. Sama seperti seorang hamba tidak bisa bentengi dirinya melainkan hanya ya saat dia berzikir, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kayak orang mau dibunuh sama orang atau berantem sama orang, ribut, orang ini kabur, masuk ke dalam benteng yang sangat kuat. Tak bisa sama dia dimasuki bentengnya. Ya sama itu kayak kita diintai terus sama setan, diikuti, kecuali kita memperbanyak zikir, maka Allah akan jauhkan kita dari godaan setan. Waqala sahabi al-jalil, dikatakan juga oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya asyaitonu jathimun ala qalbi ibni Adam. Setan itu tinggal di hatinya anak cucu Adam. Fa idza saha wa ghafila waswasa. Kalau dia lalai, dia lupa sama zikir, sama setan akan digoda, dikasih waswas. Wa idza dzakarallah khanasa. Tapi kalau dia berzikir kepada Allah, melemahlah setannya, minggir setannya. Subhanallah. Maka para jamaah, ini adalah 10 huruz, 10 benteng yang diajarkan oleh Rasulullah SAW agar kita jauh dari penyakit-penyakit sihir dan juga penyakit-penyakit ain, dan ana rasa kita perlu hafalkan, dan kebanyakan dari zikir-zikir tadi insya Allah kita sudah banyak hafal ya. Dan disebutkan oleh Syekh di sini juga ya, ayani biha atau ayyu'na biha wa an yunashsha'a 'alaiha al-auladu li nuhfadha wa nuqa fi anfusina wa ahlina wa dzurriyyatina minasyaitonir rajim. Ya, dan juga kita biasakan anak-anak kita dari sejak dini dibiasakan untuk membaca zikir-zikir ini agar kita dijauhkan dari syaitan yang jahat. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya disebutkan oleh Syekh di sini, ada beberapa masalah yang berkaitan dengan urusan sihir-sihir dan ain. Dan insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang lalu karena masalah-masalah ini ya memiliki banyak penjelasan dan agak sedikit rumit. Dan Ana serahkan pada moderator, kita masuk ke sesi tanya jawab. Saudara. Insyaallah, syukran jazakallah ya Ustazuna, barakallahu fikum untuk nasihat-nasihatnya, penjagaan-penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga nasihat-nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga kita agar terhindar dari penyakit ain. Berikut dengan zikir-zikirnya agar terhindar dari penyakit ain dan dari bentuk-bentuk sihir-sihir yang dapat merusak fisik kita, jasadiah kita, ataupun juga ruhiyah kita, dan tentu saja psikis kita. Baik, jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, insya Allah kita sudah memasuki sesi 2, sesi tanya jawab. Bagi jemaah yang ingin bertanya, boleh mengacungkan tangannya terlebih dahulu agar dapat berinteraksi dengan tombol resen. Insya Allah oleh panitia akan dibantu untuk di mute, untuk diaktifkan mikrofonnya. Ataupun juga pertanyaan dapat disampaikan melalui chat box, melalui chat box Zoom meeting ini. Pertanyaan pertama dari Abu Zahra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, anak ini biasanya ceria dan berprestasi setelah 4 tahun di pondok. Baru ini tiba-tiba ia memberi kabar bahwa ia tidak bisa fokus dan punggung dan dadanya kadang-kadang sakit. Lalu ketika keluarganya bertemu, mereka bilang pandangan mata anak itu kosong. Menurut pengakuan anak itu, ia juga susah tidur. Anak ini katanya rutin membaca zikir pagi dan petang, lalu sedang menghafal Quran di pondok. Apakah hal terjadi seperti ini bisa terhitung penyakit ain atau sihir? Lalu selain wirid yang sudah saya sebutkan tadi, adakah cara untuk sembuh dari penyakit ain? Demikian pertanyaannya. Syukran jazakallahu khairan. Pak dirukyah, orang yang biasa merukyah, anaknya dirukyah. Dan coba anaknya dijauhkan dari tempat dia sekarang. Takut ada orang yang tidak suka sama anaknya, ya ngasih-ngasih apa bukul atau barang-barang ya untuk mengikat dia supaya tidak cerdas lagi, atau supaya tidak berprestasi lagi. Coba aja dulu atau disampaikan ke ustadznya di ma'had, coba teman-temannya suruh ambil wudhu, ya, orang yang ada di pesantren itu suruh ambil wudhu dan disiramkan ke anaknya. Ya barangkali anaknya kena ain dari salah seorang teman-temannya dan mungkin temannya itu tidak merasa. Ya bisa jadi, coba saja dilakukan ya, dan sudah kita bahas ya beberapa langkah-langkah ini, atau nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang masalah-masalah yang berkaitan dengan ini.
Cuman anak jawab secara singkat aja, ya bisa jadi, ini semua bisa jadi kena ke anaknya ain atau disihir orang. Karena rasa kalau sihir tidak lah ya, insya Allah ya, tapi ain mungkin. Karena ain ini luar biasa ya, hasad itu punya luar biasa dampaknya. Sampai-sampai Rasulullah bilang, ya kalau ada yang bisa mendahului takdir, itu pasti didahului sama ain. Ya, tapi tidak ada yang bisa mendahului takdir. Jadi dicoba aja ngobrol sama ustadznya, barangkali ustadznya bisa bantu. Teman-temannya itu di pesantren atau di kelasnya dulu. Coba teman-teman di kelasnya disuruh ambil wudhu semua dan disiramin nanti ke anaknya. Kalau masih belum mempan, coba yang lebih luas lagi. Teman-teman di kamarnya misalkan. Ya, dan yang seterusnya. Barangkali ya kita eh, mencari sebab untuk itu karena Rasulullah bilang ya dalam satu hadis yang sahih ya kalau ada orang yang dicurigai kena ain ya orangnya dipanggil disuruh ambil wudhu atau bahasa yang lain disuruh mandi dan bekas air mandinya itu disiramin ke orang yang kena ainnya tadi dan insya Allah ainnya akan terlepas ya, akan sembuh gitu. Allah alam bisawab itu yang bisa Anda jawab. Yang selanjutnya, Baik, untuk selanjutnya di sini sudah ada yang raise hand, Umu Firly. Kami persilahkan. Iya, Tohib Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, Ustadz. Melihat maraknya sekarang banyak ya Ustadz. Apa namanya? Itu yang membuka praktek fasdu bekam ataupun ru'yah seperti itu Ustadz ya. Nah, di situ sudah ada ketentuan sekali datang misalkan fasdu sekian 10.000, bekam sekian 10.000, bahkan merukyah pun juga demikian. Nah, keadaan yang seperti ini apa diperbolehkan? Mungkin kalau mengambil upah itu masih dibolehkan, tapi kalau untuk memasang tarif seperti itu bagaimana Ustadz? Mohon pencerahannya, barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Ya, sebenarnya itu terlarang. Nggak boleh, makruh. Ada ulama yang bilang itu makruh. Ya ada yang membolehkan, tapi kebanyakan ulama bilang itu makruh. Bahkan ada mungkin kawan ada yang melarang itu, tidak boleh ngambil upah dari rukyah. Makruh, ada yang bilang terlarang. Ada sebagian membolehkan. Cuman lebih banyak ulama memakruh. Ya, tidak apa rukyah orang perlu rukyah kok dimintain uang. Ya, dan juga apa bekas makruh apa narip masang tarif untuk itu tuh makruh. Mestinya itu dibayar seikhlas. Tapi kebanyakan orang itu tarif bukan untuk biasa kamnya saja. Kita punya minyak zaitun terus iletnya itu kan pakai uang semua. Kebanyakan tuh begitu. Biasanya dijelaskan seperti itu. Cuman kalau narif secara umum itu ulama mengatakan itu makruh. Ya, kan rasa itu pertanyaannya sudah Anda jawab. Wallahu a'lam bishawab. Terus yang kedua Baik. Ustadz, Afwan Kang Z masih ada satu Kang Z. Oh ya, Iya, ini tadi Ustadz, mengumandangkan azan ketika rumah itu sudah lama tidak dihuni seperti itu ya Ustadz. Apakah kita juga boleh berdoa dengan aku a'udzubillahi min syaritamat min syaritamat gimana? A'udzubillahi Kayak min syari ya apalah ya. ya min kholak itu. Apa boleh dengan doa itu Ustadz? Banyak, dikir-dikir banyak. Kebanyakan semuanya ada di dikir di malam hari. Ya, Allah bikalimatillah. Ya, Bismillahilladzi ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Itu di jajaran dikir sore itu ada. Boleh itu dibaca juga. Ya. Jazakallah khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Khairan wa barakallahu fiik. baik, barakallahu fiik. Untuk Umu Firly yang sudah bertanya, kita beralih ke pertanyaan melalui chat dari Ukhti Alia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ilaikum ya Ustazi, izin bertanya, apabila memasuki hutan atau gunung dan mencari orang hilang lalu membaca azan yang diharapkan
dapat segera ketemu orang yang hilang tersebut, apakah hal semacam ini diperbolehkan? Demikian pertanyaannya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Diulang pertanyaannya. Ya, jadi diulang pertanyaannya, apabila memasuki hutan atau gunung dan mencari orang yang hilang, lalu membaca azan, ya membacakan azan, lafaz azan, kalimat-kalimat azan yang diharapkan dengan memandangkan azan tersebut diharapkan dapat segera ketemu orang yang hilang tersebut. Apakah hal semacam ini diperbolehkan, Ustaz? Demikian jazakallahu khairan. Iya, dia mau baca seperti itu untuk menjauhkan dari godaan setan dan sebagainya, boleh-boleh saja, itu disyariatkan. Cuman kalau sama dia dibuat, kalau ada orang hilang langsung diadani nanti ketemu, ya itu salah juga gitu. Ya, tidak ada Rasulullah, tidak. Kalau ada orang yang hilang nanti kalian azan saja atau nanti akan ketemu, tidak ada bahasa Rasulullah seperti itu. Cuman secara umum orang masuk hutan, ya mungkin dia di situ ngelewatin tempat perkumpulannya setan, dia diganggu di sana lah, terus sebenarnya disembunyiin atau gimana, tuh pandangannya dikelabuhi, dibuat diwaswas sama setan, terus dia mau azan supaya membuat setan itu kabur, maka itu sebagaimana yang sudah kita jelaskan, itu disyariatkan, boleh-boleh saja. Tapi kalau dia berpersepsi kalau ada orang hilang di hutan, bacalah adzan. Ini perlu dalil. Ya. Tapi kalau kita mau ambil dalilnya secara umum, maka sebagaimana sudah kita jelaskan, itu diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, satu pertanyaan dari chat, kemudian kami persilakan lagi satu pertanyaan melalui raise hand dari Abu Maryam. Silakan Abu Maryam. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu memberkahi Ustadz serta keluarga. Amin, amin, amin. Afwan Ustadz, saya ada sedikit pertanyaan, mau tanya, apakah ada Ustadz doa khusus ketika kita ingin membuka usaha, awal kita buka usaha agar terhindar dari sihir atau buhul-buhul dari orang yang ingin mencoba memberikan sihir kepada kita gitu Ustadz. Ada nggak doa khusus tertentu gitu Ustadz untuk kita-kita yang mau buka usaha di awal gitu Ustadz? Ya gini, yang kita ajarkan barusan itu semuanya dibaca kapanpun dan dimanapun silakan, kecuali di kamar mandi jangan antum baca itu. Antum baca Bismillah, ya, terus nanti antum di dalam antum baca wirid, agak dikeraskan, baca di dalam zikirnya. Nah, zikir itu kan enggak, antum baca zikir enggak baca buka toko itu, kalau di awal saja ya antum ruqyah toko antum sesekali itu enggak masalah. Adapun Allahu alam mana enggak tahu, tapi boleh sesekali antum ruqyah toko antum dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sebagaimana yang sudah kita 10 poin barusan itu. Boleh-boleh saja dan insya Allah itu sangat membantu dan menangkal hal-hal bagaimana yang sudah datang dari hadis-hadis yang sahih, itu adalah menangkal hal-hal yang buruk dari setan dan korban. Dan ingat ya akhi yang tanya, ya antum Abu Maryam, anak kasih tahu antum jangan takut sama hal-hal seperti itu. Meskipun benar hal-hal itu ada, jangan sama antum dipikirin, wah nanti anak tidak boleh takut. Terus takut sama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sudah ajarkan kita ini, Rasulullah ajarkan kita ini, kita jalani, selesai. Dan Rasulullah yang jamin, setan, ya kan, setan tidak mampu untuk membendung ini, kabur mereka semua, kocar kacir semua. Kita baca, kita amalkan, sisanya kita tahu. Kalaupun kita kena sama hal-hal seperti itu, ya itu tadi kiat-kiatnya. Kita lebih bertakwa kepada Allah, tobat sama Allah, mungkin musibah karena dosa kita, sabar dan yang lain-lain yang sudah Anda sebutkan tadi. Begitu. Nah, Ustaz. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Selesai dari pertanyaan interaktif, selanjutnya akan kami bacakan pertanyaan melalui chat box. Dan bagi jamaah yang sedang raise hand, mohon bersabar, nanti akan panitia pergilirkan
pertanyaannya satu dari chatbox, kemudian juga satu dari raise hand. Selanjutnya pertanyaan melalui chatbox dari Akhi Andi Ramadhani. Afwan Ustadz, apakah ada tuntunannya jika meruqyah seseorang dengan berbincang-bincang dengan jinnya saat meruqyah? Contohnya, kamu dari mana? Eh, Kenapa? Siapa yang menyuruhmu masuk ke dalam tubuh orang ini? Nah, begitu Ustadz pertanyaannya. Barakallahu Ya, fiik. karena pernah baca fatwa ulama masalah hal-hal ini, tidak boleh diajak ngobrol, disikat terus, dihajar, diruqyah sampai selesai. Jangan diajak ngomong, ini bukan dari sunnah. Ya. Rasulullah pas ngeruqyah orang, Rasulullah cuma bilang, "Ukhruj ya adullah, keluarlah engkau, hai musuh Allah." Ya, kalau tidak salah, Rasulullah mengatakan itu. Keluar, kata Rasulullah. Tidak diajak ngobrol, kamu siapa, dari mana, tidak boleh. Rasulullah tidak pernah ngajak ngomong itu mereka-mereka. Para jin atau setan yang udah orang yang masuk dalam tubuh orang, tapi Rasulullah cuma bilang keluar, keluar, kata Rasulullah. Itu saja, tidak ada ngobrol-ngobrol yang lain. Itu yang anda tahu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, barakallahu fiik. Syukran jazakallahu atas penjelasannya. Selanjutnya pertanyaan melalui raise hand. Di sini ada Ukhti Yuniarti. Silahkan, boleh di open mic-nya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Saya izin bertanya, Pak Ustadz, kalau saudara saya tuh punya indera keenam. Jadi kalau menurut kita yang normal itu kan kalau kita di rumah sendiri itu, kalau menurut saya tuh orangnya berani ya. Kebetulan keluarga saya tuh orangnya pada takut. Jadi hanya saya dan ayah saya yang berani di rumah gitu, Pak Ustadz. Jadi misalnya ada sesuatu tapi menurut saya sih nggak ada gitu. Misalnya ada yang lempar kaca misalnya, lempar pakai batu, tapi kenyataannya itu nggak ada. Tapi rasa takutnya itu lama, Pak Ustadz. Itu cara menghilangkannya bagaimana? Jadi kalau Ya, tidak ada orang punya indera keenam ya. Orang yang merasa dirinya punya indera keenam itu agar segera diruqyah. Ini bukan kelebihan tapi inilah kekurangan. Ya, ada apa indera keenam? Bisa lihat hal gaib. Ya, mereka semua itu adalah alam gaib, kita tidak bisa lihat. Kecuali setannya menjelma, memang memperlihatkan diri, bukan dirinya dia menjelma. Makanya di Indonesia setan-setannya banyak modelnya. Karena mungkin menjelma, karena dibuat-buat orang takut sama itu, akhirnya setannya niru-niru itu gitu. Makanya di Arab tidak ada. Ya, di Arab mana ada itu wala pocong, wala sindel bolong, wala gondorwo dan lain-lain dan kawan-kawannya. Tidak ada di Arab. Ya karena tidak ada orang itu gitu. Ya, jadi orang yang dibilang punya indera keenam jangan merasa itu adalah kelebihan. Ini adalah kekurangan yang dia harus diruqyah gitu. Dan karena sudah sampaikan tadi, jangan takut. Ya, kita punya benteng, kita punya peluru, kita punya senjata sama Rasulullah sudah diberitahu. Tinggal kita pakai aja itu semua. Ya, semuanya lemah kalau kita yakin sama Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah yang Maha Kuat. Dan jangan kita suka nantang ya. Terus kita nantang ke jin. Nantang sama jinnya. Jangan. Tidak usah nantang, kita usir aja sama wirid-wirid yang kita tahu yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu saran ana, wallahu a'lam bishawab. ya Ustadz, ya kalau Ustadz atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Ukhti Desi. Bismillahirrahmanirrahim. Ana mau bertanya, apakah ketindihan adalah bagian dari gangguan syaitan atau jin? Karena Ana sering mengalaminya di setiap malam. Padahal Ana sudah membaca zikir pagi dan petang dan berzikir juga sebelum tidur. Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, bisa jadi. Katanya ada ceramah seorang ulama bilang ada nama setannya itu yang suka nindihin orang tuh ada namanya. Ya, tapi sebagian membantah bilang oh bukan itu nama penyakit katanya. Jadi coba jangan cuman membaca zikir, coba naik pangkat sekarang sering-sering baca surat Al-Baqarah dari awal sampai akhir 1 kali baca, coba bisa enggak? Coba. Ya, niatkan untuk meruqyah diri. Dan baca itu wirid-wirid yang sudah kita bahas ada 10 tadi, ya, zikir pagi dan petang, ya, dan setiap habis sholat baca ayat kursi, sebelum tidur baca semua wirid sebelum tidur, coba dibaca. Kalau nggak hafal dia bisa lihat di Google ya. Dicoba dulu.
terutama Al-Baqarah. Dan sebelum tidur coba diazani kamarnya, coba. Ikhtiar kita menjalani apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan itu bisa membaik. Coba sekalian juga minum air zam-zam ya, beli air zam-zam atau titip sama kalau ada keluarga yang berangkat umroh atau haji ya, nanti dibacain air zam-zamnya, dibacakan doa-doa ruqyah ya, nanti dibacakan di situ lalu sedikit disembur ke airnya lalu diminum. Mudah-mudahan ada perubahan gitu ya. Wallahu a'lam bishawab, itu yang bisa Anda sampaikan. Baik. Afwan Ustazi, di sini masih ada 2 pertanyaan. Apakah mau dibahas atau mau disimpan untuk pekan depan? Masih ada Boleh waktu, Ustaz. insyaallah. Oh, taib. Masya Allah. Jazakallah. Baik, selanjutnya pertanyaan melalui chat. Di sini ada dari Ummu Zalfa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Izin bertanya, apakah zikir pagi petang boleh dibaca saat sebelum sholat? Misalnya waktu asar kondisi di jalan macet, jadi sambil mencari masjid kita zikir petang dulu. Apakah itu boleh Ustaz? Nah, yang Anda tahu, dia itu jangan baca itu sebelum asar, jangan. Dia bacanya setelah asar. Kalau dia tidak sempat, boleh sama dia dibaca setelah maghrib, sesempatnya dia baca. Jangan dibaca sebelumnya, baca sesudahnya aja. Kalau memang dia tidak sempat gitu. Ya, tapi orang yang sudah hafal dengan mudah dia akan baca meskipun dia lagi di jalan dia bisa baca. Jadi saran Ana jangan. Begitu juga yang pagi, ada yang bilang Ustaz, Ana mau bacanya sebelum waktu subuh boleh ndak? Jangan, baca setelah sholat fajar. Ya. Kalau memang dia ada kesibukan tidak sempat, nanti setelah sempat dia baca. Intinya dia tetap baca itu. Itu yang bisa Ana jawab. Wallahu a'lam bishawab. Ya, maksudnya waktu asar sudah masuk, sudah azan, tapi yang penanya ini belum sempat sholat asar karena masih di perjalanan Boleh, begitu Ustaz. sudah Boleh Ustaz masuk ya? waktu asar. Sudah masuk waktu asar. Oke. Baik. Untuk selanjutnya pertanyaannya adalah sebentar ini loncat-loncat chatnya. Jika ada anak meninggal masih bayi, kemudian orang tuanya sering melihat seperti ada bayang-bayang putih seperti menyerupai anak kecil. Apakah itu jin atau malaikat yang menyerupai anak bayinya tersebut? Demikian Ustaz pertanyaannya. Anda tidak tahu itu apa, ya mungkin itu halusinasi ibunya yang sedang bersedih ya. Makanya jangan terlalu bersedih. Semua ini sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, intinya dia harus legowo dadanya menerima takdir ini dengan baik. Ya, karena jujur yang dikatakan oleh banyak ya, ini para ulama dan juga dari mereka-mereka yang memperdalam ilmu kedokteran atau ilmu jiwa itu bilang, orang gila itu awalnya dimulai karena tidak beriman pada takdir. Ya, dia tidak terima sama takdir. Sama dia itu ditangisi, dibuat pikiran terus akhirnya gila. Tergantung keadaan orangnya masing-masing setelah itu ya. Inti awalnya itu sama, tidak terima sama takdir. Tidak beriman sama takdir. Jadi mungkin itu hasil halusinasi ibunya. Yang begitu cinta sama anaknya, sedih anaknya mati, akhirnya diganggu supaya ya seakan-akan melihat anaknya. Padahal bukan. Dibilang malaikat, wallahu alam kita tidak tahu. Itu hal gaib. Setan juga wallahu alam tidak tahu. Intinya setan akan buat gimana kita tidak terima sama takdir. Karena orang tidak beriman sama takdir itu bisa keluar dari agama Islam. Karena kita tahu rukun iman ada 6, yang terakhir beriman pada takdir baik atau buruk. Jadi hati-hati buat yang bertanya, jangan sampai kita tertipu sama tipu dayanya setan. Wallahu a'lam bishawab. Ya kalau sudah itu datang langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya teguhkan hatinya, terima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Untuk selanjutnya ini pertanyaan dari Abu Maryam. Pertanyaan Abu Maryam tadi sudah dijawab dari pertanyaan Ummu Zalfa, kurang lebih sama pertanyaannya. Jadi silahkan simak rekamannya di menit ke-60-an ya. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Keisyarani Putri Azmain. Assalamualaikum Ustadz, Afwan mau bertanya. Teman Ana sering mimpi buruk seperti ada laki-laki hitam besar datang ke mimpinya, mengajak untuk ikut bersamanya, kemudian setiap Ana main di tempatnya, aura rumahnya pun memang terasa berbeda.
teman Ana sering menyetel murotal Al-Quran, menyetel murotal Al-Baqarah dan amalan-amalan lain yang sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Akan tetapi masih terus mengalami hal demikian. Ini bagaimana ya Ustaz? Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan. Intinya dia saat dia bermimpi seperti itu sudah kita ajarkan tadi baca doanya. Sudah Anda tulisin lagi doanya di atas kan? Di chat coba di scroll ke atas masih ada tuh doanya tuh. Yang mimpi-mimpi buruk ya a'udzu bikalimatillahi tammah min ghadabihi wa min iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati asyayatin wa ayyahdurun. Ya, mimpi buruk itu dari setan para ikhwan sekalian. Di Kisah Rasulullah disuruh baca. Sebelum tidur suruh baca, dan kalau ternyata di tengah malam dia terbangun kaget ya karena mimpi buruk, maka ya itu doanya sudah dituliskan oleh Abu Abdurrahman jazakallahu khair. Ya, jadi itu salah satu caranya. Dan yang selanjutnya, adapun suasana rumahnya merinding, tidak merinding, kita tidak tahu. Ya, kalau sohibul bednya tidak merasa apa-apa, hanya kita yang merasa merinding, ya mungkin ada masalah di diri kita gitu, bukan di rumahnya yang ada masalahnya. Ya, ada beberapa orang yang datang ke rumah Ana juga bilang agak merinding, tapi Ana di rumah ini yang merasa tidak ada apa-apa gitu. Yang penting kita jaga zikir, sholat berjamaah di masjid, terutama yang laki-laki, terus ya sholat subuh dan sholat isya berjamaah di masjid, ya baca ayat kursi, saudara malam datang, kita amalkan kebaikan-kebaikan, mereka tidak akan bisa ganggu kita. Ya, bacain rumah juga dengan surat Al-Baqarah, atau kalau memang ada gangguan-gangguan yang tidak mampu sama dia ditampik karena mungkin terlalu kuat, terlalu banyak isinya, ya dia bisa panggil tukang ruqyah yang sudah berpengalaman untuk meruqyah rumahnya. Itu saja saran anak. Tidak usah ditakut-takuti, tidak usah ngeri takut. Semakin itu, semakin kita memperlihatkan kualitas iman kita yang tipis, yang takut sama hal-hal seperti itu. Wallahu a'lam bishawab, itu yang bisa saya sampaikan. Baik, Masya Allah. Ini semakin malam semakin menarik pembahasannya, dan Masya Allah ini juga bertambah lagi pertanyaannya Ustaz. Masih boleh Ustaz? Silakan. Oh, Masya Allah. Baik. Pertanyaan dari Ummu Zulfa. Jika kita dalam keadaan hawa takut, kadang suka merinding, zikir-zikir apa untuk melawan rasa takut tersebut? Demikian Ustaz pertanyaannya. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ya, Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Atau a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baca ayat kursi, baca 3 surat ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, tiga-tiganya dibaca masing-masing 3 kali. Ya, insya Allah mungkin dia akan merasa tenang ya. Dan berbanyak istighfar kepada Allah, zikir kepada Allah. Ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu juga sering-sering dibaca. Ana yakin orang yang suka zikir tidak akan takut sama hal-hal seperti ini. Ya, mana lebih besar Allah bersama mereka ini, hamba-hamba Allah ini yang ganggu-ganggu kita ini. Yang dirasa mengganggu. Padahal mungkin tidak ada. Memang orangnya aja biasanya penakut, ada angin sedikit, dipikir begini, dipikir begitu. Padahal tidak ada apa-apa gitu. Ya, mungkin karena dia jauh sama Allah, akhirnya dia takut sama hal-hal seperti ini. Sebenarnya hal-hal yang tidak perlu kita takutkan, tapi mungkin ya kerap kali membuat kita agak lemes ya, takut. Ya, padahal tidak pantas kita untuk takut. Kita sudah punya senjatanya, tinggal kita pakai aja senjatanya untuk membasmi ini semua. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah. Demikian jawaban dari Ustaz Zuna. Mufi untuk pertanyaan Ukhti Fulanda. Selanjutnya pertanyaan dari Akhi Nabil. Sedang tidur lalu mimpi buruk. Ini bukan pertanyaan. Jadi yang terakhir. Yang kembali ya. Sedang tidur lalu mimpi buruk, bacalah doa berikut. Nah, ini bagi tadi jemaah yang bertanya. Untuk pertanyaan berikutnya dari Ukhti Ismi. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustadz. Afwan. Ustadz, bagaimana cara ruqyah secara mandiri yang sesuai syariat? Jazakallahu khairan. Ya, baca apa yang sudah kita sebutkan tadi dari 10, baca diniatkan untuk meruqyah diri kita sendiri. Dimulai dari surat Al-Baqarah dulu, baca sampai selesai. Ya, dulu itu ada Syekh Utsman Al-Khamis, hafizahullah, beliau cerita. Jadi ada suami istri cerai.
Ya, sepertinya perceraian ini disulut sama sesuatu yang membuat suaminya tuh jengkel sama istrinya, kayak dendam gitu. Eh, Suaminya ini ya orang-orang nggak bener, jadi suaminya ini datang ke dukun bilang kirim sihir ke istrinya supaya mandul kah atau nggak ada laki-laki yang mau lagi kah atau mau dibunuh kah atau apa, pokoknya begitulah istri, intinya begitu, disuruh sihir lah. Akhirnya dia datanglah ke satu dukun. Dukunnya bilang, saya nggak bisa. Kamu datang ke Fulan. Fulan itu lebih kuat dari saya. Akhirnya si suaminya datang ke dukun yang lain yang lebih kuat itu. Sama juga, dukun yang ini bilang saya nggak bisa. Tukang sihirnya bilang saya nggak bisa. Kamu pergi ke Fulan, itu lebih kuat dari saya. Akhirnya dia datang lagi yang lebih kuat lagi. Ya. Katanya yang lebih kuat, wah saya sudah coba, nggak bisa. Coba kamu datang lagi yang lebih besar. Itu yang paling besar di sini. Kalau dia nggak bisa, ya berarti nggak bisa sudah. Akhirnya dia datengin yang paling kuat ceritanya. Ternyata yang paling kuat pun menyerah. Akhirnya yang paling kuat ngasih tahu, sudah percuma kamu keliling. Ya Kak, tidak akan pernah ada gunanya kamu untuk mau ngirim apa namanya eh, apa sihir ke perempuan itu. Kenapa? Suaminya tanya nih, mantan suaminya tanya. Ya dia setiap hari baca surat Al-Baqarah sampai selesai. Percuma kita mau di sini tidak bikin susah ya. Betul kata Rasulullah. Wala yastati'u hal batal. Ya tukang sihir tak kena mampu untuk nembus. Ya kalau ada orang yang tiap hari dibaca surat Al-Baqarah. Ingat ya, bukan setel murotal loh ya. Ada orang setel, ada yang tanya juga, setel murotal 24 jam di rumah apa tidak apa-apa. Jangan. Ya, Quran itu bukan kayak radio, sama kita di setel, sama kita tidak didengerin, tidak boleh. Kalau ada Quran kita harus dengerin itu, fokus dengerin. Kalau kita mau ngobrol dan lain-lain, matiin Qurannya, jangan. Dan banyak ulama bilang murotal itu tidak bisa ngusir gitu-gitu, tidak. Yang ngusir itu yang kita baca sendiri. Itu yang Anda tahu. Jadi ada sudah satu pertanyaan nih dari bersama Bella ya, sudah kita jawab. Murotal itu ya silahkan mau disetel silahkan, tidak apa-apa. Cuman bukan terus-terusan sama kita disetel. Ya, kita mau ngobrol sama orang, kita mau apa namanya, mau ngobrol sama anak, ngobrol sama suami, ngobrol sama istri, murotalnya hidup terus, tidak boleh. Ini tidak, bukan adab terhadap Al-Quran. Ya, Al-Quran itu kalau dibaca kita suruh ya fastami'u lahu wa ansitu kata Allah SWT. Kalau dibaca Quran, dengarkan ansitu, diam, dengerin. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Ini masih ada 2 pertanyaan. Raja Masa kalian kami sampaikan kembali. Mohon maaf Ini untuk pertanyaan dibatasi agar supaya tidak terlalu larut malam. Demikian membaca. untuk 2 pertanyaan Halo, terakhir mungkin ya. Ya Ustaz. halo. Biar Anda yang baca pertanyaannya, biar cepat. Oh iya, silakan Ustaz. Al-Baqarah, apakah harus sekali waktu selesai? Naam, dianjurkannya sekali waktu selesai kalau mau meruqyah. Ya, makanya Anda bilang tadi berat. Ya, tapi kalau mau dibaca sebagian ya tidak terlarang, boleh-boleh saja. Cuman kalau mau yang kuat, yang luar biasa dahsyat efeknya, itu dibaca di satu kali duduk langsung dihabiskan semua. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi. Dan selanjutnya di sini sebelum berhijrah saya suka upload foto anak saya di sosmed, tapi semenjak tahu ilmunya sudah saya arsip semua fotonya. Tapi saya ngerasa anak saya seperti terkena ain karena dulu sering dipuji-puji orang karena lucu. Sekarang anak saya didiagnosa ADD padahal dulu anaknya normal. Apa yang saya tanyakan bagaimana cara meruqyahnya? Ustaz, diruqyah. Ya, diruqyah pakai air zam-zam. Kalau nggak bisa ruqyah, tolong coba dipanggilkan orang yang ahli ruqyah, diruqyah anaknya. Ya, bapak ibunya juga sering-sering meruqyah. Insyaallah di pertemuan yang terakhir, insyaallah minggu pekan depan, hari Ahad. Sekarang Sabtu kan? Ahad, bukan besok, tapi Ahad yang akan datang, insyaallah kita akan bahas ya, masalah ngeruqyah anak ini, insyaallah juga. Ya, kalau bisa hadir untuk Ukhti Dewi yang bertanya, ahlan sahlan. Tapi secara umum, Ana jawab dulu, diruqyah. Bagaimana doa-doa yang sudah kita sebutkan tadi, dipegang tubuhnya anaknya, dibacakan ke anaknya. Ana nggak tahu ADD ini apa ya? ADD, wallahu a'lam, penyakit apa itu ADD. Tapi ya, ala kulli hal, kita harus apa namanya, percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah SAW sudah ajarkan kita banyak hal, kita tinggal jalani saja. Sisanya kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan jadi pelajaran buat yang lain. Jangan mudah-mudah kita ini pasang foto untuk
foto-foto kita, foto suami lah, bermesra lah, foto anak lah, foto apa, jangan, udah. Ya, karena ingat kata Rasulullah SAW, setiap orang yang dikasih nikmat sama Allah pasti ada yang hasad. Dan kita tidak tahu masalah siapa yang hasad sama kita. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya jawab. Ya, rasa pertanyaannya sudah jawab semua. Semoga bermanfaat buat pribadi dan buat teman-teman sekalian. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Ya, tutup kajiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.